Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kita masuk kata beliau, tahdid mukhalifir rasul bizaik wal awil kufr. Ancaman terhadap orang yang menyelisihi rasul. Diancam dengan apa? Zaik. Itu menyimpang. Awil kufur. Atau bahkan pelakunya bisa kafir. Kata beliau, madama qad kataballahu li atba'i Nabi SAW as-sabat ala din, faqad ja'ala mukhalifihi ala khatarin min dinihim. Pengikut para nabi, pengikut Rasulullah, Allah sudah janjikan bahwa siapapun yang mengikuti Rasulullah, maka dia akan kuat kokoh di atas agama. Sebaliknya, orang yang menyelisih Rasul, tidak mau ikut Rasul, mereka dalam bahaya besar terhadap agama mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 61 sampai 62. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kemari ikuti apa yang Allah turunkan. Kemari kepada mengikuti Rasul SAW. Kamu lihat orang munafikin itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Diajak untuk ikutin Allah, diajak ikutin Rasul, malah gak mau. Malah menghalang-halangi manusia untuk tidak ikut. Allah berfirman di ayat setelahnya, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Bagaimana apabila mereka ditimpa musibah akibat perbuatan mereka itu? ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَادَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Kemudian mereka datang kepada Muhammad dalam keadaan mereka bersumpah dengan nama Allah, katanya, keinginan kami adalah untuk perbuatan baik dan untuk menyatukan antara kaum mukminin dengan Yahudi. Karena orang munafikin itu tujuannya apa? Katanya untuk islah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyebutkan tentang ayat ini, tawa'adahum bi annahum idza asabatum musibah fi uqulihim wa adyanihim wa basairihim wa abdanihim wa amwalihim bisababi i'radihim amma ja'a bihi rasul wa tahkimi ghairihi wa tahakumi ilaih. Allah mengancam mereka bahwa mereka akan ditimpa musibah pada akal mereka, agama mereka, demikian pula pandangan mereka dan badan dan harta mereka. Disebabkan apa? Disebabkan mereka berpaling dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan mereka tidak mau berhukum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman,
Allah ancam itu, Pak. Allah berfirman, "Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim." Jika mereka berpaling, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah ingin untuk menimpakan kepada mereka musibah disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka itu. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Makanya ketika kita menyimpang dari Rasul, nggak mau ikut Rasul, ya, Allah berikan musibah. Dan musibah yang paling besar itu apa, Pak? Musibah yang paling besar itu kata para ulama, musibah yang nggak kerasa. Kalau musibah sakit, kerasa. Kalau musibah kehilangan harta, kerasa. Kalau musibah rumah kita kebakaran, terasa. Tapi ada musibah yang nggak kerasa dan itu lebih berat, Pak. Apa? Males sholat. Banyak orang nggak kerasa. Berat untuk berzikir, nggak kerasa. Ya. Banyak orang ketika hatinya lebih asyik dengan mengingat sesuatu selain Allah dan gak mau ingat Allah, dianggap itu bukan musibah, Pak. Padahal itu musibah. Ketika seseorang malas-malesan sholat, dianggap itu bukan musibah, Pak. Padahal itu musibah besar yang menimpa agamanya, saudaraku seiman. Walaupun mungkin orang yang suka menyelisih perintah Rasul itu, Pak, Allah berikan kepada mereka banyak harta. Banyak ya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul malah dibukakan oleh Allah pintu-pintu kesenangan dunia, Pak. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka meninggalkan peringatan, kami bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Tuh lihat. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah gembira dengan pemberian yang Allah berikan kepada mereka itu, akhadnahum baghtah. Kami berikan kepada dia apa? Sanksi secara tiba-tiba. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, ya akhi, jangan kita menganggap musibah itu hanya sebatas yang kita rasakan dengan badan kita, Pak. Kalau musibah yang menimpa badan kita, harta kita, itu malah menggugurkan dosa, Pak. Digugurkan dosa-dosa kita. Ketika antum kena musibah sakit, Allah gugurkan dosa itu. Antum kehilangan motor, Allah gugurkan dosa antum kalau antum sabar. Tapi kalau antum kena musibah yang merusak dan menghancurkan keimanan dan agama, wallahi itu musibah yang paling berat. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa, Pak? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah menimpa agama kami, ya Allah. Rasulullah SAW berlindung, Pak, supaya jangan sampai musibah itu menimpa apa? Agama kita. Ya, banyak di antara kita, akal Islam, saudaraku seiman, ketika ditimpa musibah agamanya, merasa tenang. Subhanallah, saudaraku seiman. Kita lanjutkan kata beliau. وثالثة الآثار أن هذه المصيبة قد تصيب من دين المرء مقتلا حتى يكفر. Yang lebih mengerikan lagi, bahwa musibah ini menimpa agama seseorang sampai menjadikan dia akhirnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu, Pak. Ya, akibat dosa-dosa dia. Akhirnya menjadikan dia kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah, bahkan murtad dari agama Islam, saudaraku seiman.
Dan banyak kita lihat seperti itu. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Yaitu Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa musibah fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Itu lihat. Kata Ibnu Taimiyah, amara man khalafa amrahu an yahdar al-fitnah wal fitnah ar-riddah wal kufur. Allah mewanti-wanti untuk orang yang suka menyelisih perintah Rasul, hendaklah ia waspada untuk ditimpa fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini yaitu murtad dari agama Islam atau kafir. Lihat saudaraku seiman. Ya. Di sini Allah mewanti-wanti, Pak, memperingatkan bahwa orang yang menyelisih perintah Rasul akan ditimpa salah satu dari dua. Dan yang ketiga, ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Subhanallah, ini pilihan yang dua-duanya pahit, Pak. Maka dari itu, subhanallah ya akhul Islam, ini mengerikan ya akhir. Qala al-Imam Ahmad fi riwayat al-Fadl bin Ziyad, nadartu fil mushaf fawajadtu ta'ata Rasul SAW fi 33 mawdi'an. Imam Ahmad berkata, aku membaca mushaf Al-Quran. Aku temukan ada 33 ayat yang memerintahkan kita untuk menaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad membacakan ayat tadi, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Wa ja'ala yukarriruha. Lalu Imam Ahmad mengulang-ulang ayat ini, Pak. Lalu Imam Ahmad berkata, wa ma fitnah? Tahu tidak apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Asyirk. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbi syai'un min az-zayg fayazigu qalbuhu fayahlikahu. Barangkali kalau dia menolak sebagian ucapan Rasulullah, ternyata Allah jadikan di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Sehingga hatinya menyimpang dan dia binasa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dari itu ya akhi, ya, jangan kita menyelisih perintah Rasul karena lebih memilih hawa nafsu. Kalau kita sudah tahu itu perintah Rasul, itu dilarang sama Rasul, segera tinggalkan. Walaupun ya terkadang seorang mukmin, Pak, suka jatuh kepada apa? Maksiat. Itu sebuah keniscayaan. Semua mukmin, semua muslim pasti suatu ketika akan jatuh kepada apa? Maksiat. Tapi biasanya, Pak, mereka berbuat maksiat bukan tujuannya untuk menentang Rasul, tapi terbawa oleh syahwat. Namun orang beriman tuh, Pak, segera taubat. Ya. Makanya Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah itu dosa atau menzalimi dirinya sendiri, mereka langsung ingat Allah
Lalu mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saudaraku seiman. Maka dari itu, kewajiban kita Pak sebagai seorang pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk taslim. Apa itu taslim, Pak? Taslim itu artinya tunduk, ya, patuh. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabb, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat di hati mereka untuk menerima keputusanmu. Dan mereka taslim dengan sebenar-benar taslim. Lihat Pak, Allah bersumpah Pak, bahwa mereka tidak sempurna imannya sampai terpenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan. Artinya kalau kita berselisih, wajib kita berhakim kepada Rasulullah SAW. Rasul sudah meninggal, ada sunnahnya. Yang kedua, menerima keputusan Rasulullah dengan hati yang ridho, bukan terpaksa. Yang ketiga, taslim. Menerima keputusan Rasul dengan sepenuh penerimaan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini baru imannya benar. Cuman masalahnya Pak, banyak di antara kita kaum muslimin gak mau rujuk kepada Rasul. Lebih senang berhukum kepada hukum adat istiadat. Ya. Ini adat kami, adat nenek moyang kami. Walaupun ternyata adat istiadat tidak sesuai dengan apa? Ajaran Rasulullah SAW. Wallahi musibah ya akhal Islam kalau sudah seperti itu. Wa qala Abu Talib al-Mishkani, berkata Abu Talib al-Mishkani, wa qila lahu, inna qawman yada'una al-hadith wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Dikatakan kepada Abu Talib al-Mishkani, ada suatu kaum yang meninggalkan hadis dan lebih berpegang kepada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Abu Talib? A'jab liqaumin sami'ul hadis wa araful isnad wa sihhatahu yada'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairi. Aku heran kepada orang yang mereka mendengar hadis, paham tentang sanad hadis dan sahihnya, lalu ia tinggalkan hadis dan lebih memegang pendapat siapa? Sufyan. Heran. Di zaman sekarang banyak yang kayak gini, Pak. Ya, tinggalkan hadis, lebih megang pendapat kiai. Ya, alasannya apa? Ya, oke, saya juga mungkin punya dalil yang kamu nggak tahu. Subhanallah. Sudah jelas dalil, dia buang hadis hanya karena fanatik buta kepada pendapat siapa? Kiainya, ustadznya, ajengannya. Nah, ini bahaya, saudaraku seiman. Kemudian Abu Talib al-Mishkani membawakan firman Allah yang tadi dalam surat An-Nur ayat 63. Yaitu falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Lalu beliau berkata, wa tadri mal fitnah?
Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Al-kufr. Yaitu apa? Kufur. Antum melihat orang-orang yang suka berbuat maksiat, menyelisih perintah Rasul. Lihat mereka itu lama-lama apa Pak? Lama-lama hatinya itu nggak suka kepada ketaatan. Pelaku maksiat tentu melihat Pak. Kalau melihat orang yang berbuat ketaatan, benci dia, nggak suka. Saat dia benci kepada ajaran Rasul, benci kepada ketaatan, saat itu Allah batalkan amalnya. Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka benci kepada apa yang Allah turunkan, maka Allah pun batalkan amal mereka itu. Dan di zaman sekarang banyak Pak yang benci dengan ajaran Rasul, ya. Ya. Banyak gak yang benci sama orang yang berjenggot? Melihat orang yang berjenggot tuh dengan pandangan gak suka. Dianggap itu teroris ini. Radikal kan. Ya. Padahal kan jenggot sunnah Rasul. Rasulullah berjenggot, para sahabat semua berjenggot. Kok bisa dia benci kepada orang yang berjenggot? Kalau ada individu-individu yang berjenggot jadi teroris, ya jangan salahkan jenggotnya dong. Jenggot itu sunnah Rasul, saudaraku seiman. Ya makanya saya kagum tuh sama Menteri Pertanian itu, Pak. Dia berkata dihadirin tuh. Kan ada ikhwan berjenggot di situ. Jenggot itu simbol kebenaran. Harus diperjuangkan. Baru ada pejabat yang ngomong gitu, Pak. Semoga lebih banyak lagi pejabat yang kayak gitu, Pak. Ikhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lakukan, ya. Wa minal kalimati sa'ira inda salaf qawluhum asra'un nasi riddatan ashabul ahwa. Di antara kalimat yang masyhur di kalangan salafus saleh itu ucapan mereka, manusia yang paling cepat murtadnya adalah para pengikut hawa nafsu. Manusia yang paling cepat murtadnya pengikut hawa nafsu. Antum lihat Pak, orang-orang yang murtad dari agama Islam rata-rata karena syahwat Pak. Kenapa? Syahwat rata-rata. Ya, ada yang bilang gini, Islam terlalu berat. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Riba haram, pacaran haram, musik haram. Apa itu? Mendingan agama sebelah, enak. Ini boleh, itu boleh. Akhirnya apa Pak? Karena ngikutin hawa nafsu. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walamma kana aslu kufri ahli kitab min jihati mukhalafati rusul. Dan asal muasal kafirnya ahli kitab itu akibat menyelisih Rasul. Yahudi menyelisih Nabi Musa. Nasrani menyelisih Nabi Isa. Ya. Dan mereka mengubah-ubah kitab Taurat dan Injil. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka mengambil ahbar itu jamak ya habr, artinya ulama. Waruhban itu ahli ibadah. Mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah. Demikian pula menjadikan Masih bin Maryam sebagai tandingan selain Allah. Ini ayat Pak, ketika turun, ada seorang sahabat yang tadinya Nasrani masuk Islam, namanya Adi bin Hatim.
ketika mendengar ayat ini, apa kata Adi bin Hatim, Pak? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dulu waktu Nasrani nggak pernah beribadah kepada pendeta kami, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW, Pak? Alaisu yuharrimuna ma'ahallallah? Fatuharrimuna? Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikutan menghalalkan? Apa kata Adi? Betul. Kata Rasulullah apa? Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para pendeta. Iya. Sama kalau misalnya umat Islam, misalnya ngikutin seorang kiai dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, Pak. Berarti sama saja dia sudah menjadikan kiai itu sebagai tandingan selain Allah. Iya. Kemudian kata beliau setelah menyebutkan ayat tadi, wa fi hadha siyaqil karim faidatan. Dalam ayat yang mulia ini ada dua faidah. Al-ula anna sababa kufrihim wa ta'dhimum ulama'ahum hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi fi tahakumi ilaihima. Bahwa sebab kufurnya Yahudi dan Nasrani, Pak, yaitu terlalu mengkultuskan ulama-ulama mereka. Sampai-sampai mereka merendahkan hak Allah dan Rasulnya, di mana mereka menganggap ulama mereka punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau antum punya keyakinan bahwa wali fulan punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, antum murtad dari agama Islam. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Siapapun tidak boleh. Ulama nggak boleh, Pak, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak boleh. Kalau ada pendapat ulama yang bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wajib dibuang. Wajib. Wasaniyah yang kedua, faidah yang kedua kata beliau, anna fil iqtisari ala tandidi bisoni'il yahud wa nasara tanbihan ala qismail mukhalafati lirrusul la thalitha lahuma. Bahwa Allah menyebutkan di sini dua kelompok, Yahudi dan Nasrani. Ya, untuk mengingatkan kepada dua penyimpangan. Penyimpangan pertama, tafrid, meremehkan. Ya. Dan ini biasanya dilakukan orang-orang Yahudi. Yang kedua, ifrat, mengkultuskan, berlebihan. Orang Yahudi kan meremehkan Nabi Isa, Pak. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina. Orang Nasrani mengatakan apa? Tuhan. Nabi Isa itu anak Allah. Makanya umat Islam tengah-tengah. Umat Islam mengatakan Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Sama halnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah terhadap Ali bin Abi Thalib. Antara Khawarij dengan Syiah. Khawarij mengkafirkan Ali. Syiah mempertuhankan Ali. Ahlus Sunnah mencintai Ali dan menghormatinya dan meyakini Ali adalah seorang sahabat yang mulia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hadza min ijazil Quran, kata beliau. Ini termaksud mukjizat Al-Quran. Waqad ja'a at-tahdhir minhuma muqtarinaini fi haditsin wahid.
Gimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memperingatkan, beliau bersabda, "Da'uni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Biarkanlah apa yang aku tinggalkan buat kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian yaitu dua, banyak bertanya dan menyelisih nabi mereka. Lihat, Rasulullah mengatakan, Pak, yang membinasakan umat sebelum Islam itu dua, Pak. Yang pertama apa? Banyak bertanya. Loh, kok banyak bertanya bisa membinasakan? Iya, Pak. Orang kalau banyak bertanya lama-lama, Pak, akan mempertanyakan sesuatu yang tidak boleh ditanyakan. Seperti halnya kita lihat ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah yang mempertanyakan tentang sifat Allah. Akhirnya sampai pada derajat menolak sifat Allah. Orang Qadariyah yang mempertanyakan tentang takdir Allah. Sampai kepada derajat menolak takdir. Ya. Demikian. Makanya Rasulullah SAW la yazalun nasu yas'alun. Manusia akan terus bertanya-tanya. Sampai akhirnya dia berkata, ini langit dan bumi Allah yang menciptakan. Terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, mulai itu. Ini orang kalau sudah sering banyak bertanya, begitu, Pak. Akibatnya akan terjerumus kepada apa? Kekufuran. Makanya dilarang, jangan nggak boleh bertanya. Kapan boleh bertanya? Kata para ulama, kalau ada permasalahan agama yang sangat kita butuhkan dan kita nggak tahu jawabannya, baru bertanya. Ya, ya akal Islam, saudaraku seiman. Makanya dulu para salafus saleh aja, Pak, tidak suka mempertanyakan sebuah pertanyaan yang tidak menimbulkan amal apa-apa. Kalau pertanyaan itu tidak menimbulkan amal, nggak suka mereka. Lihat para sahabat Nabi. Mereka nggak berani banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab pernah ditanya tentang suatu permasalahan yang belum terjadi. Apa kata Umar? Akana hadza? Sudah terjadi belum? Belum, hai Umar. Kata Umar apa? Da'ahu hatta yakun. Biarkan sampai terjadi dulu. Nanti baru kamu bertanya sama saya. Iya. Kenapa? Dalam rangka menutup pintu. Jangan sampai banyak apa? Bertanya. Bahkan terkadang mempertanyakan yang mustahil terjadi, Pak. Seperti yang disebutkan dalam sebuah kisah. Qadhi Iyad ditanya, Qadhi Iyas, wahai Qadhi, kalau kambing dengan babi kawin, anaknya halal apa haram? Kata Qadhi, maaf, saya lagi haid. Kata dia, oh, masa laki haid? Laki-laki kok haid? Kata beliau, masa ada kambing kawin sama babi? Iya, walaupun saya tidak tahu keabsahan cerita ini. Tapi ya akhi, subhanallah. Terkadang seperti ini, Pak. Karena saking banyak bertanya-tanya, akhirnya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan juga. Iya. Ada yang lagi yang bertanya, Ustadz, itu apa, Ashabul Kahfi itu kan pemuda 7 orang dengan ke-8-nya seekor anjing. Itu anjing apa, Ustadz? Anjing helder apa bulldog apa? Kan bingung kita jawabnya, Pak. Lu ngapain juga ditanyain? Nggak ada manfaatnya ditanyain. Ya. Itu orang kalau banyak bertanya lama-lama akan mempertanyakan yang tidak boleh ditanya. Yang akibatnya dikhawatirkan mempertanyakan sesuatu yang membuat akhirnya diajari kufur.
Makanya Rasulullah mengatakan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apa? Banyak bertanya. Yang kedua apa? Menyelisihi Nabi. Biasa. Di perang Uhud, kaum muslimin kalah. Gara-gara apa? Menyelisih perintah Rasul. Padahal yang menyelisih cuma pasukan pemanah, Pak. Rasulullah sudah ingatkan kepada pasukan pemanah yang berada di gunung itu. Jangan turun, menang maupun kalah. Qadarullah menang kaum muslimin. Pasukan pemanah mengira perang sudah selesai. Gunimah banyak masalahnya. Akhirnya mereka turun. Panglimanya sudah mengingatkan. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan kepada kalian? Jangan turun, kalah maupun menang. Wah, ini sudah selesai perang, kata mereka. Turun juga. Hanya beberapa orang tersisa di atas gunung. Apa yang terjadi? Saat itu Khalid bin Walid yang masih kafir ya menggunakan kesempatan itu. Membokong dari arah gunung, dibunuhi yang tersisa, sehingga kaum muslimin dijepit dari dua arah. Kalah kaum muslimin. Sampai 70 orang mati syahid. Maka Allah mengabadikan kejadian tersebut dalam firman-Nya apa? Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian ditimpa musibah kalah di perang Uhud sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar? Lalu kalian berkata, bagaimana kita kalah? Katakan, kekalahan itu akibat perbuatan kalian sendiri. Iya. Bayangkan, Pak. Padahal yang melakukan kesalahan siapa? Bukan seluruh kaum muslimin saat itu. Hanya pasukan pemanah. Bagaimana dengan di zaman sekarang kaum muslimin yang doyan syirik, doyan bid'ah, doyan maksiat? Ya, akhi. Ya. Kewajiban kita ini membenahi ini dulu, Pak, agar Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kita lanjutkan saudara seiman. Lalu Rasulullah SAW sabda, "Fa'idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkan. "Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian kepada sesuatu, lakukanlah semampu kalian. Perhatikan, Pak, hadis ini. Rasulullah mengatakan, apabila aku melarang kalian, tinggalkan. Kalau aku memerintahkan, lakukan semampu kalian. Apa bedanya di situ? Kalau larangan, Rasul tidak mengatakan begini, tinggalkan semampu kalian. Tapi untuk perintah, Rasul mengatakan apa? Lakukan semampu kalian. Kenapa? Karena larangan itu hanya sebatas meninggalkan. Dan yang namanya meninggalkan semua orang bisa. Cuma ninggalin kok. Yang namanya meninggalkan tuh artinya melepaskan beban, Pak. Dan itu mudah. Cuma ninggalin zina, ninggalin makan riba, ninggalin untuk tidak mencuri, meninggalkan untuk menyakiti orang lain. Semua orang bisa. Tapi untuk perintah, tidak semua orang bisa, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, apa-apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Walamma kanatil mutaba'atu bihadhi dhiqqah, lam yamdahillahu ta'ala al-mu'minin bimujarradiha, bal bi'ihsaniha. Ketika mutaba'ah, itu mengikuti Rasul SAW, mempunyai keutamaan yang agung seperti ini, Pak. Allah tidak memuji kaum mukminin sebatas mereka beriman, tapi dikarenakan mereka telah berbuat ihsan dalam mutaba'ah kepada Rasulullah SAW.
Allah berfirman apa? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum. Rasulullah enggak, Allah tidak menyebutkan sampai walladzina taba'uhum titik enggak. Tapi Allah katakan apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Tuh lihat. As-sabiqunal awwalun. Siapa itu? Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah tidak sampai situ. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Titik. Enggak. Tapi Allah katakan apa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ya. Apa maksudnya Pak? Mengikuti mereka dengan ihsan. Artinya mengikuti mereka dengan lahir dan batin. Ya. Nah, yang seperti ini yang Allah katakan apa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay hiya mutaba'atun zahiratun wa batinah. Yaitu mutaba'ah baik lahir maupun batin. Kita ngikut Rasulullah dan para sahabat tuh bukan cuma batin doang, tapi lahirnya nggak ikut. Salah. Lahir batin, Pak. Wa man kana kadzalik fa akhadha minhu syaitan nasiban min at-ta'ah. Asra al-aubah wa nafa'atu at-taubah. Siapa yang mutabaahnya seperti ini, Pak? Lalu suatu ketika ia terbawa oleh godaan setan untuk berbuat maksiat, biasanya dia akan segera taubat. Dan taubat bermanfaat buat orang seperti ini, saudaraku seiman. Iya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita berusaha apa? Mengikuti Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dengan penuh ihsan, penuh kesungguhan. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Kata beliau, fata'ammal ikhbar Allah an hifzi qulubihim minaz zaid bisabab sidqihim fil mutaba'ah. Perhatikan bagaimana Allah mengabarkan bahwa Allah menjaga hati mereka dari penyimpangan disebabkan kejujuran mereka dalam mutaba'ah, dalam ngikutin Rasulullah SAW. Ya. Fi waktu al-usrah, di saat yang sulit. Nanti walaupun saat sulit tetap ngikut Rasul. Banyak di antara kita Pak, saat-saat sulit susah, di situ Pak nggak mau ngikutin Rasul Pak. Ya. Tapi para sahabat saat sulit banget tetap ngikutin apa? Rasul. Baru ini menunjukkan mereka jujur ngikutin Rasulnya Pak. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 117. Laqad taballahu 'alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina taba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi dan muhajirin serta ansar yang mengikuti Rasulullah di saat-saat yang susah, yang sulit. Setelah sebagian mereka hatinya hampir condong kepada kesesatan. Masya Allah. Muhajirin dan ansar di zaman Rasulullah SAW itu cobaannya berat loh Pak. Iya. Makanya ketika ada seseorang berkata kepada seorang sahabat, andaikan aku menjadi sahabat Rasulullah, sahabat apa? Jangan kamu katakan demikian. Kalau kamu hidup di zaman Nabi, belum tentu kamu bisa beriman. Kenapa? Ujiannya berat, Pak. Diuji keimanan mereka dengan berbagai macam ujian. Sampai Allah mengatakan wazulzilu zilzalan syadida. Diguncang keimanan mereka itu dengan guncangan yang kuat. Untuk apa? Untuk menyaring, Pak.
Makanya para sahabat itu benar-benar sudah tertempa keimanannya, saudaraku seiman. Udah masuk kisah ya? Sudah masuk kisah belum? Iya. Jadi saudaraku seiman. Nah, kita juga apa? Keimanan kita biasanya akan diuji sama Allah, Pak. Untuk memilah siapa yang imannya jujur, siapa yang imannya apa? Dusta. Siapa yang mengharapkan yang ada di sisi Allah dan siapa yang mengharapkan dunia. Bersiap-siap aja. Ujiannya hanya Allah yang Maha tahu. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesusahan. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.